Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam readingan aku. Insya Allah 90% menjadi nyata. Jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan. Gunakan ini sebagai payung dan sebagai perbaikan diri. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan. Kita lihat situasinya maskulin. Three of Swords, the Star, the Hangman, Ten of Wands, Five of Wands. Oke. Maskulin, kamu terperangkap dalam awakening spiritual yang membuat kamu merasa tertekan, merasa terbebani tentang perjalanan spiritual. Ya, kamu terluka. Dan ini menjadi suatu perdebatan dirimu terhadap kehidupan kamu ke depannya. Maskulin, kamu tersiksa ya dengan logikamu sendiri. Kamu coba untuk mengabaikan tentang spiritual. Tapi ternyata ini malah ngebunuh diri kamu sendiri. Tertekan dengan keadaan yang tidak menentu. Terbunuh dengan drama yang kamu buat. The Queen of Swords, Strange, Four of Swords. Feminim, kamu mencoba mengistirahatkan dirimu dan aku ngelihatnya kamu merasa tersiksa ya, karena feminim fokus memperbaiki diri. Sebagian dari feminim di sini coba untuk break up ya. Coba untuk break up karena mau istirahatkan diri. So, maskulin ini merasa tersiksa ya dalam perasaannya karena dia harus merasakan dari apa yang dia perbuat ke feminim. Karena feminim sakit hati, terluka, tersiksa juga. Sehingga feminim memutuskan untuk menyembuhkan diri, bahkan
untuk break up atau pisah ranjang ini ada, ya. Di sini feminim selalu memaafkan, ya, tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh maskulin, memaafkan. Tapi maskulinnya malah mempermainkan kebaikannya feminim. Terperangkap dalam triparty untuk meraih kesuksesan dengan cara berkhianat, dengan cara berselingkuh, pada akhirnya terbunuh dengan drama yang dibuat sendiri, sehingga terbebani dengan drama yang dia lakukan. Sebagian dari maskulin ini ada yang sakit, ya. Sedangkan feminim di sini memang sudah bertahan dengan cara healing. Jadi kayak, ya gue fokus benahin diri aja lah. Gue fokus perbaiki diri. Sembuhkan lagi. Walaupun harus menahan rasa sakit. Entah itu rindu, kangen, ataupun kecewa, ya pastinya. Dan di sini feminim coba untuk kuat, menahan lelahnya digantung, capek, coba untuk kuat. Six of Swords. Nine of Coins. Okay, feminim, you take decision is a right things. Keputusan yang baik. Mencoba fokus dalam pemenahan diri walaupun harus menahan rasa sakit, rasa terluka, tersiksa, kangen, tertekan, ya, dengan keadaan. Tapi kamu bertahan dalam penyembuhan untuk dirimu sendiri. Insya Allah ini akan ada kesuksesan kamu raih. Ya. Maskulin di sini merasa tersakiti loh dengan keputusannya feminim untuk sembuh atau fokus dalam spiritualnya. Ini sakit hati dia. Terluka. Kok jadi gue sih korbannya? Dan ini menyiksa dirinya dia sendiri. Maskulin harus berkompetisi, saingan dengan menahan beban, ya, dari karmanya dia sendiri. Feminim coba untuk menjujurkan, ingin mengistirahatkan hubungan yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan luka dan trauma. Dan ini membuat maskulin merasa terbunuh, bahkan juga merasa menjadi korban. Maskulin coba untuk menguatkan diri sendiri, walaupun hidupnya juga merasa tersakiti, merasa digantung dan terperangkap dalam sifat angkuh, sombong, dan egonya yang tinggi. Ini menjadi perdebatan dalam kehidupannya dia sendiri. Bahkan karirnya pun terancam. Kesuksesannya pun terancam. Banyak drama dalam dirinya, banyak drama dalam karirnya, bisnisnya juga banyak saingan. Dan ini membuat dia terluka, tapi dia coba untuk kuat, ya. Dia tetap menggantungkan sifat gengsinya.
Ace of Cups, the Queen of Wands, Ace of Coins. Feminine, this is a new beginning for you. New beginning. Kehidupan baru telah dimulai dalam kehidupanmu. Belajar sabar, menerima keadaan, kamu akan menerima suatu cerita baru dengan penuh bahagia. Rezeki besar, cinta kasih yang tulus, semua ini adalah hasil dari perjalanan hidupmu yang selalu belajar tegar, belajar kuat, bahkan juga memaafkan. Ya, ini adalah hasil dari perjalanan spiritualmu. Kamu akan meninggalkan trust issue di masa lalu yang penuh dengan skandal. Kita lihat dengan Three of Swords. Situasinya maskulin. Kamu menegaskan sih kalau kamu terluka ya. Kamu jujur kamu terluka. Tapi kamu juga coba untuk kuat. Fokus dalam meraih suksesmu melalui spiritual. The King of Coins, The Emperor, Eight of Cups. Kamu kecewa, kamu sakit hati dengan caranya maskulin meninggalkan kamu tanpa kata, tanpa ucapan. Padahal di sini maskulin juga terluka pada akhirnya, kecewa dengan sikap egoisnya dia, sikap angkuhnya, arogannya dia kecewa sebenarnya. Makanya dia terperangkap dalam triparty dan dia terperangkap dalam kelelahan yang tiada henti. The Knight of Coins, the Ace of Swords, the Empress. Lambat untuk jujur sama kamu ya. Lambat untuk memperbaiki tentang kesalahannya dia di masa lalu. Sehingga kamu sudah fokus mencintai dirimu sendiri. Ya. Dan di sini dia tertekan, terluka. Tersiksa dengan drama yang dia jalani. Kita lihat Ten of Wands, The Hermit, Six of Wands, The Temperance, and the Reverse. Orangnya nggak sabaran ya. Orangnya nggak sabaran dan dia mudah terpengaruh. Makanya hidup dia tertekan. Untuk meraih kesuksesannya dia ini penuh dengan posesif. Dan dia nggak tenang sih. Tuh, nggak tenang mikirin kamu. Keinget kamu. Kamu sebagai kembaran jiwanya. Kini dia nggak tenang. Six of Cups, dia kangen sama kamu. Dia merasa kok nggak adil ya.
Sekarang dia terbunuh dengan perbuatannya, karirnya juga terancam. Aku ngeliatnya di sini maskulin tersiksa dengan kenangannya sama kamu. Sebagian dari maskulin sudah ada yang mulai perjalanan karma ya. Dia coba untuk belajar tentang spiritual juga ini, tapi nggak sabaran dengan prosesnya. The Knight of Cups, the Knight of Wands, Five of Cups. Ya karena dia selalu mengulang ritme yang sama. Selalu mengacaukan kebahagiaan ketika kalian sedang bahagia. Tergoda dengan yang lain. Four Cups. Ketika kalian bahagia, sudah melalui journey, sudah meraih journey hidup kalian, sudah ada yang mau menikah, tiba-tiba dikasih pilihan. Pada akhirnya dia mengacaukan semua kembali. Jiwa petualangnya ini lambat untuk diperbaiki. Dan ini malah mengganggu awakening spiritualnya kamu. Dan kamu akan menjadi kembali posesif sama dia. Aku ngelihatnya di sini maskulin mengenang kesalahannya dia sendiri ya. Dan dia sadar apa yang dia lakukan ke kamu itu salah. Apalagi kamu sudah memaafkan dia berkali-kali. Kita lihat the Four of Swords-nya. Two of Wands, the Queen of Coins, Seven of Coins, Two of Coins, Two of Coins, Queen of Coins. Oke. Dia bermimpi, dia ngebayangin kalau kamu ya sudah focusing, sudah meraih apa yang kamu tanam selama ini, yaitu memperbaiki tentang kehidupan kamu. Dan dia ragu, apakah kamu masih bisa nerima dia lagi? Dia tahu kalian itu cocok sebenarnya chemistry-nya. Dia paham itu. Dan dia tahu kamu akan selalu memaafkan perbuatan dia. Tapi apakah kamu masih nerima dia lagi ketika dia memberikan janji untuk bahagiakan kamu lagi? Dia bimbang ini. Kita lihat Seven of Wands-nya. The High Priestess. Dia masih bertahan dengan orang ketiga ya. Salah satunya karena keuangan. Bisa dia dijadikan orang ketiga lagi, atau dia ada orang ketiga tapi ada orang ketiga lagi.
Ya kalau dia mau mengendingkan ya pastinya dia bisa sukses kembali ketemu kamu. Tapi kalau tidak ya dia harus bertahan dalam kehidupan tekanan. Ya, dia masih menjalani permainan dengan orang baru. Ya, yang penuh dengan muslihat, penuh dengan trik, manipulasi, entah itu tentang seksualitas, tentang percintaan. Ya, perjalanannya ini penuh dengan permainan. Semuanya cuman untuk duniawi saja. Happy fun. Perselingkuhan. Kita lihat ya dengan Six of Swords-nya. Chariot. Page of Coins. Four of Wands. The Knight of Swords. Kamu tahu nggak, si maskulin ini bertahan bahkan sudah ada yang menikah. Mencoba untuk move on dari kamu dan menikahi atau berumah tangga, satu rumah lah ya, dengan orang ketiganya ini. Tapi perjalanannya itu penuh dengan drama. Makanya dia tersiksa sendiri, karirnya juga terancam nantinya. Karena dia bertahan dengan gengsinya, hidup bersama dengan orang ketiganya dalam sebuah pernikahan, entah itu sah ataupun tidak ya. Dan ini membuat dia kecewa banget, kecewa besar. Dia coba untuk mencari kesempatan lari dari drama dengan orang ketiga ini nantinya. Karena journey hidupnya dia pada ujung cerita akan stuck. Stuck dengan kehancuran, stuck dengan pilihan, karena dia akan terperangkap dalam kehancuran, dan orang ketiganya juga ada pilihan yang lain. Ya. Prayer, joyful activity, and positive expectations. Kindness, balance, black magic, insecurity. Maskulin, kamu harus bisa menikmati ibadah kamu dengan pikiran yang positif dan juga harapan yang positif. Dan kamu nggak nyaman nih, karena harus mengimbangi ya perjalanan awakening spiritual kamu dengan ibadahmu. Kamu harus imbangi kehidupan kamu dengan adanya black magic. Kamu nggak nyaman. Kamu nggak nyaman, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini mentok banget. Ya. Efek dari black magic ini sebenarnya memberikan kamu hal yang positif juga sih. Kenapa? Karena kamu jadi tahu dan merasakan tentang karma.
kamu nggak ada tindakan ini karena kamu nggak nyaman. Kamu berharap dan berdoa kehidupan kamu akan lebih baik, akan lebih sempurna, dan berharap positif gitu. Tapi ini kena black magic ya. Kamu ya imbanginya dengan cara kamu kerja, activity. Harapannya ya black magic ini akan sirna. Enggak juga. Kalau kamu enggak jalankan awakening spiritual dengan ritualnya, ya nggak bisa. Ya, ini membuat hidupmu nggak nyaman ke depannya. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Imbangi black magic siapapun dengan cara perbaiki ibadahmu dan minta maaf kepada orang yang telah kamu sakiti. Itu yang terbaik sih. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan jaga diri kamu maskulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.